Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, abang kakak, semoga kabar kamu hari ini dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Dan yang pasti, masih semangat mengikuti pembelajaran yang Miss Eka berikan hari ini. Nah, abang kakak, hari ini kita masuk ke materi kita selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, tidak lupa kita harus berdoa dulu. Nah, kita ucapkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, ilmunya bermanfaat buat kamu dan diridhoi oleh Allah. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, hari ini kita sudah masuk subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Seperti biasa, sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita di materi hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Nah, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Nah, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di Indonesia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo kita selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, abang kakak, seperti kamu ketahui dan bahkan sudah sering kita pelajari, banyak hewan-hewan di Indonesia, yaitu di negara kita itu termasuk hewan langka. Contohnya tadi seperti yang disebutkan, badak bercula satu, kemudian orangutan dari Kalimantan, kemudian juga harimau Sumatera. Nah, ketiga hewan tersebut itu merupakan hewan langka yang dilindungi oleh negara. Nah, kenapa sih Miss hewan tersebut bisa langka? Iya, dulunya mereka itu bukanlah hewan yang langka, tetapi seiring bertambahnya penduduk di dunia, kemudian meningkatnya kepentingan manusia, nah itulah yang menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka. Kenapa? Nah, banyak orang-orang yang mempunyai niat yang buruk, yaitu mereka memburu hewan-hewan tersebut, kemudian mereka jual untuk urusan kepentingan mereka secara pribadi. Sehingga ketika hewan-hewan tersebut diburu secara liar, kemudian mereka menjualnya dengan alasan kepentingan pribadi mereka, maka itu tadi salah satu penyebab hewan-hewan tersebut menjadi langka. Sehingga jika hewan-hewan tersebut semakin langka, kemudian negara kita harus melindunginya. Jika negara kita tidak melindunginya, bisa saja hewan tersebut lama-kelamaan dia akan punah, habis. Nah, bisa jadi anak cucu kita nantinya tidak akan mengenal yang mana itu badak bercula satu dari ujung kulon, kemudian yang mana itu orangutan dari Kalimantan, kemudian mereka juga bahkan mungkin tidak mengetahui harimau Sumatera jika hewan tersebut nantinya sudah punah. Nah, itulah alasan kenapa hewan-hewan langka tersebut dilindungi oleh negara, agar nantinya hewan tersebut tetap lestari, kemudian anak cucu kita bisa melihat hewan-hewan tersebut. Nah, pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Nah, taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, di sini ada satu latihan. Nah, mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, setelah kita membaca teks mengenai melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia, menurut kamu, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Nah, kamu silahkan tuliskan jawaban kamu di buku latihan kamu. Silahkan kamu membuat alasan berdasarkan dari teks yang kamu baca, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan. Nah, apa sih manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia sehingga hewan tersebut perlu kamu lestarikan. Nah, abang kakak, dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 56, di mana yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, bahkan di dalam Al-Quran kamu itu sudah dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, abang kakak, membuat kerusakan di muka bumi itu yang bagaimana sih? Nah, salah satunya itu adalah ketika kamu atau kita tidak bisa melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah Allah ciptakan. Iya. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, Miss Eka itu sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, hewan, kemudian tumbuhan itu untuk hidup berdampingan. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk hidup itu saling membutuhkan atau memerlukan. Di mana manusia membutuhkan tumbuhan, begitu juga tumbuhan membutuhkan manusia, manusia membutuhkan hewan, begitu juga hewan membutuhkan tumbuhan. Nah, jadi katanya di sini janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi Allah itu sudah melarang kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satu yang paling sederhana adalah ketika kamu membuang sampah sembarangan. Nah, itu sudah termasuk kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa kerusakan, Miss? Nah, misal kamu membuang sampah sembarangan. Nah, lingkungan kamu itu nantinya akan tercemar. Nah, Allah itu sedangkan kita tahu bahwa Allah itu menyukai kebersihan, keindahan. Nah, ketika lingkungan kamu sudah kotor, lama-kelamaan sampah yang kamu buang sembarangan itu akan menumpuk sehingga menyebabkan kerusakan di muka bumi. Apa itu? Bisa saja menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor, kemudian bisa juga menyebabkan tidak ramahnya lingkungan. Nah, itu adalah salah satu contoh kerusakan di muka bumi yang paling sederhana. Apalagi sampai kita tidak melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ketika nantinya hewan-hewan itu sudah punah, kemudian tumbuhan-tumbuhan juga sudah punah. Nah, itu adalah salah satu kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian kata Allah di sini sesudah Allah memperbaikinya. Nah, jadi Allah itu menciptakan semuanya, hewan, manusia, tumbuhan itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia itu harus bisa menjaganya, bukan malah merusaknya. Kemudian di sini juga Allah menyuruh kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian kita merasakan bahwa ya salah satu hal yang harus kita lakukan itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Karena ketika kamu lupa berdoa kepada Allah, itu artinya kamu adalah orang yang sombong.
Nah, jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dan dengan harapan bahwa insya Allah doa kita itu akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jika kita melestarikan hewan dan tumbuhan, insya Allah rahmat Allah juga senantiasa amat dekat kepada kita. Kita masuk ke materi politik di negara ASEAN. Nah, abang kakak masih bertemakan atau materi mengenai ASEAN. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai budaya, kemudian kehidupan ekonomi, kemudian letak geografis. Nah, hari ini materi kita kali ini kita membahas mengenai politik di negara ASEAN. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, simaklah teks berikut. Nah, abang kakak, mari kita baca teksnya bersama-sama. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, untuk menambah pengetahuan kamu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama di sini ada negara Brunei Darussalam, di mana kepala negara yaitu Sultan Haji Hassanal Balkiyah Muizzaddin Wad Daulah, di mana ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan di negara mereka itu adalah Melayu dan Inggris. Mata uang mereka yaitu Brunei Dollar atau BND. Luas wilayah mereka yaitu 5.765 km. Jumlah penduduk mereka yaitu 422.675 jiwa. Nah, ini estimasi pada Juli 2014. Hari kemerdekaan mereka yaitu 1 Januari 1984 yaitu dari Inggris. Nah, lagu nasional mereka adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara yang kedua yaitu adalah Kamboja, di mana kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasional yang digunakan yaitu Khmer. Mata uang mereka yaitu Riel atau KHR. Nah, luas wilayah mereka 181.035 km. Jumlah penduduk mereka yaitu ada 15.458.332 jiwa. Estimasi Juli 2014. Nah, hari kemerdekaan mereka yaitu 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasional mereka yaitu ada Nokorij atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja.
Kita masuk ke negara kita yaitu Indonesia, di mana kepala negaranya yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, ibu kota negara kita yaitu Jakarta. Bahasa nasional kita adalah Indonesia, mata uang kita itu rupiah atau IDR. Luas wilayah kita 1.904.569 km. Jumlah penduduknya yaitu 253.609.643 jiwa, estimasi pada Juli 2014. Hari kemerdekaan negara Indonesia yaitu 17 Agustus 1945, di mana lagu nasionalnya adalah lagu Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Selanjutnya yaitu ada Laos, di mana kepala negaranya Presiden Bounang Farahit. Kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya yaitu Vientiane. Bahasa nasionalnya yaitu Lao, mata uang KIP atau LAK. Luas wilayah 237.955 km. Jumlah penduduk yaitu ada 6.803.699 jiwa, estimasi pada Juli 2014. Hari kemerdekaan mereka yaitu pada tanggal 19 Juli 1949 dari Perancis. Nah, lagu nasional mereka Pheng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintahan melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya yaitu ada Malaysia, di mana kepala negaranya yaitu Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan mereka adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang mereka yaitu ringgit atau MYR. Luas wilayah mereka yaitu ada 330.803 km. Nah, jumlah penduduk mereka adalah 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan mereka yaitu 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional yaitu Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu pada tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Selanjutnya di sini ada Myanmar.
dengan kepala negara yaitu Presiden Tin Khiau. Ibu kota mereka yaitu Naypyidaw, kemudian bahasa nasional mereka Myanmar, mata uang mereka Kyat yaitu MMK, luas wilayah mereka 676.578 km. Jumlah penduduk mereka yaitu ada 55.746.253 jiwa. Estimasi Juli 2014. Nah, hari kemerdekaan Myanmar yaitu 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional mereka Kaba Mackay, Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Un Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya ada Filipina dengan kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota mereka Manila, bahasa mereka yaitu Filipino Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang mereka yaitu peso atau PHP. Luas wilayah mereka 343.448 km. Jumlah penduduk mereka 107.668.231 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan Filipina yaitu 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional mereka yaitu Lupang Hinirang atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya, tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Selanjutnya ada Singapura dengan kepala negara Presiden Halimah Yacob, kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota yaitu Singapura, bahasa yang digunakannya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang yaitu dolar Singapura atau SGD. Luas wilayah mereka 716 km. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan Singapura 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional mereka Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Selanjutnya ada Thailand, kepala negara Maha Vajiralongkorn, kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok, bahasa Thai, kemudian mata uang Baht atau THB. Luas wilayah mereka 513.120 km. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan mereka yaitu tidak ada karena mereka tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional mereka Phleng Sat Thai
atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Selanjutnya itu ada negara Vietnam dengan kepala negara Presiden Tran Dai Quang, kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Duan Phuc, ibu kota Hanoi, bahasa nasional mereka Vietnam, mata uang mereka Dong atau VND, luas wilayah 331.210 km. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa, estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan Vietnam yaitu 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasional yaitu Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, abang kakak, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venmo untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut berdasarkan terkait kehidupan politiknya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran kita pada hari Rabu, kamu sudah mengisi diagram Venn membandingkan 2 negara yang pada waktu itu Miss Eka bebaskan untuk kamu memilih negara apa yang akan kamu bandingkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang kamu bandingkan itu merupakan kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN. Nah, kali ini silahkan kamu kerjakan diagram Venn selanjutnya, yaitu untuk membandingkan kehidupan politik negara ASEAN tersebut. Nah, misal pada pembelajaran sebelumnya kamu membandingkan kehidupan ekonomi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Maka hari ini kamu membuat diagram Venn-mu untuk membandingkan antara kehidupan politik 2 negara tersebut antara Indonesia dengan Malaysia. Miss Eka ingatkan kembali cara mengerjakannya. Di bagian diagram Indonesia, silahkan kamu isi apa-apa saja kehidupan politik yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia. Nah, bagaimana kehidupan politik di negara Malaysia? Silahkan kamu isi di diagram bagian negara Malaysia. Kemudian di bagian tengah, yaitu perpotongan antara Indonesia dengan Malaysia. Setelah kamu baca dan kamu bandingkan, nah adakah kehidupan politik yang sama? Jika ada yang sama, silahkan kamu kerjakan di bagian tengah. Nah, abang kakak, Miss Eka yakin kamu pasti sudah memahami bagaimana cara mengerjakan diagram Venn. Silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Baik itu kita mempelajari mengenai kehidupan politik negara anggota ASEAN, kemudian kita belajar mengenai bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan, kemudian Miss Eka harap pembelajaran kita hari ini bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk belajar dan bertemu di materi-materi selanjutnya. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan Miss Eka memberikan materi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, kemudian juga diberkahi oleh Allah dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Miss Eka kembali mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan latihannya
latihannya. Silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu. Kemudian setelah selesai dokumentasikan dengan foto, lalu kirimkan ke WA Miss Eka. Paling lambat Miss Eka tunggu jam 10 malam. Tetap semangat ya abang kakak, semoga pandemi ini segera berakhir hingga kita bisa bertemu di sekolah dengan pembelajaran seperti biasanya. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.